Ke Kapten Timnas Amin, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Timnas Amin, Thomas Rikasi Lembong yang sebelumnya merupakan salah satu sosok andalan Presiden Joko Widodo dalam kabinetnya, mengungkap kesalahan Presiden Jokowi dalam 2 periode pemerintahannya. Thomas Rikasi Lembong yang lebih dikenal dengan sapaan Tom Lembong menyebutkan bahwa fokus program yang diusung dalam 2 periode pemerintahan Jokowi tidak berjalan sesuai rencana awal. Menurutnya, di periode pertama fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur dan di periode kedua fokus pemerintah akan bergeser ke sumber daya manusia. Namun, kenyataannya pemerintah masih terus fokus pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi di kedua periode tersebut, sementara program-program untuk sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan justru terbengkalai. Sebetulnya ya, boleh saya share. Rencana kita di awal pemerintahan Jokowi tidak seperti ini. Ya, rencana awal itu sebenarnya periode pertama kita fokus ke infrastruktur yang namanya hardware atau perangkat keras. Periode kedua kita geser fokus ke yang namanya software, ya, atau perangkat lunak, yaitu SDM, ya, kesehatan, pendidikan. Kemudian yang juga penting dalam hal software adalah kelembagaan. Ya. Tapi yang terjadi malah fokus periode pertama diteruskan ke hardware terus, infrastruktur, industri, ya kan, dan kesehatan pendidikan terbengkalai. Ya, gitu. Terkait strategi program utama di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Tom Lembong bahkan menilai hilirisasi nikel merupakan salah satu program yang tidak berhasil di pemerintahan Joko Widodo. Banyak strategi saat ini, hemat kami jelas tidak berhasil. Ya, investasi katanya mengalir deras, tapi pertumbuhan ekonomi kita datar-datar saja, nggak naik-naik. Ya kan? Lapangan kerja masih susah, penghasilan stagnan. Justru yang terjadi adalah harga pangan naik 20-30%. Biaya hidup makin meningkat. Ya kan? Begini, contoh strategi yang tidak berhasil, hemat saya, justru hilirisasi nikel. Ya, mungkin banyak orang tidak sadar bahwa dalam 12 bulan terakhir, harga nikel global udah turun 30%. Ya, karena dengan digenjotnya investasi hanya di nikel, smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya kan, dan diprediksi tahun ini akan terjadi surplus nikel terbesar dalam sejarah dunia. Ya, apakah itu yang kita mau? Ya,